Oke, berarti udah aman, uh, udah aman, oke, can I start or something? Ya kayaknya udah aman deh. Oke, jadi selamat malam guys, jadi ya ini aku share screen dulu, saya, dan tak semuanya sensitif dulu. Oke, ini. Nah, ini aku share screen dulu ya. Share screen. Aman, gitu. Nah, jadi ini soal belum keluar ya, sebentar. Belum keluar. Reply ya guys, udah keluar atau belum? Udah kelihatan belum? Ini aku lagi nunjukin soalnya. Masih loading. Hmm. Oke, aku coba stop share dulu. Masih, iya sih, masih nggak kelihatan. Hmm, kenapa ini? Aku coba sekali lagi ya, kalau misalnya sih nggak bisa, aku coba log out tab dulu. Kok kamera? Screen. Hmm, ya aneh aja sih. Coba ya, aku keluar di tab dulu. Oh nggak bisa aja sih guys, aku juga udah stylus. Jadi ini intinya hari ini kita bakal membahas soal cutting kita tuh. Hmm, ya kurang itu dari cutting kita ini ada soal-soal nggak cuma kayak hitungan, tapi juga ada soal teori, sama juga ada soal yang berkaitan sama R gitu. Nah ini aku udah join lagi, aku coba screenshot. Wow, masih nggak bisa ya? Oke kan. Kalau misal gitu, aku coba pakai share screen whiteboard aja kok gitu. Aneh, berkali bisa kok. Area, aku share screen dulu, whiteboard. Nah, udah kelihatan kan? Ya, udah. Oke, sekarang aku pindahin soalnya dulu. Oke. Nah, jadi ini guys, pertama ini soalnya masih soal itu ya, soal teori. Nah, siapa yang dimaksud dengan analisis korelasi? Analisis korelasi ya, kalau kita pakai logika berarti analisis ya, nah, oke, nice. Aku lanjutin ya.
Nah, terus habis itu kok di bawahnya 1B kita lihat juga koefisien korelasi kan guys. Berarti kok bisa kita harus mengkorporasikannya ke jawaban 1A gitu. Nah, berarti 1A itu analisis korelasi itu ya adalah analisis hubungan dari dua hal gitu, dua variabel yang bisa positif atau negatif dan memiliki suatu pengukuran yaitu koefisien korelasi. Oke, guys. Nah, gitu. Nah, terus sebutkan sifat-sifat dari koefisien korelasi. Nah, sifat-sifatnya itu udah pastinya itu dia range-nya min 1 sampai 1. 1 sampai 1. Nah, terus min 1 sampai 1 ini dia itu kita harus jelaskan ya guys. Jadi kalau misal min 1 berarti dia semakin negatif itu semakin hubungannya terbalik. Kok semakin positif ya semakin searah gitu hubungannya. Terus habis itu kalau misal dia 0 maka dia tidak berhubungan kayak gitu. Oke. Apa saja metode yang dapat digunakan dalam analisis korelasi berdasarkan jenis data? Nah, kalau misal jenis data kan ada yang kategorik sama numerik ya guys. Kalau misal kategorik itu dia bisa menggunakan yang kemarin itu guys, yang tabel kontingensi. Nah, terus habis itu kalau numerik bisa pakai Pearson, Spearman, sama Tau Candle. Nah, perbedaannya itu kalau misal dari yang mana dulu nih guys, yang tabel kontingensi itu dia bisanya dipakai untuk data-data kategorik itu dan per dia itu dipakai untuk mengecek apakah ada perbedaan. Maksudnya ada rasio atau kaitan dari dua variabel-variabelnya gitu. Nah, kalau misal yang lain, yang numerik, itu untuk menganalisis nilai dari dua variabel juga, tapi bedanya itu kalau misal yang di Spearman sama Tau Candle, dia itu suatu inferensi non-parametrik guys. Jadi dia bisa digunakan untuk variabel-variabel yang distribusinya itu bukan distribusi umum. Nah, kalau misal yang Pearson itu suatu cara untuk mencari korelasi tapi yang parametrik. Nah, parametrik itu artinya berarti dia berdasar variabelnya itu berasal dari distribusi-distribusi yang umum. Jadi contohnya itu ya distribusi normal kok yang Pearson. Nah, terus berikan contoh penggunaan analisis korelasi untuk data kategorik dan merek. Nah, ini jawabannya banyak banget guys, aku kasih contoh aja. Jadi kalau misalnya yang kategorik itu mungkin bisa kayak gini, terus habis itu ini dibagi dua. Misal ini apa ya? Yang ya misal ini cowok sama cewek aja lah untuk gampang. Ini cewek. Nah, terus habis itu kita bagi ke kategori-kategori gitu. Misal referensi mereka tentang apa ya? Makanan-makanan gitu. Jadi misal suka makanan 1, 2, 3, 4 untuk menganalisis preferensi makanan gitu. Nah, terus habis itu apa lagi ya? Eh, yang numerik ya, numerik sih banyak banget ya guys, tinggal dilihat aja. Misal kayak analisis apa ya? Kok malah pikiran sekarang. Analisis numerik dua hal guys. Misal banyak tidur, banyak jam tidur dengan misal nilai gitu kok mau. Nah, itu kan numerik ya kan. Nah, itu juga bisa dipilih. Pokoknya pikirin aja yang random guys. Pokoknya kok bisa dikait-kaitin ya dikait-kaitin aja gitu. Nah, terus habis itu di dalam proses sampling, salah satu langkahnya memilih teknik sampling, baik secara probability maupun non-probability. Penjelasannya. Masing-masing kan, masing-masing sebutkan satu kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau misal ini, non-probability itu ada convenience, terus terus habis itu snowball, terus ada wildlife, ada lagi itu apa ya, judgment, terus
proporsional, ya proporsional, ya kuota atau proporsional. Nah, terus habis itu 3, nah, jadi kita bisa kayak pakai yang gampang dulu deh, yang convenient sampling. Kelebihannya itu biayanya murah gitu. Terus kekurangannya itu apa lagi guys? Kalau misal yang ini, kekurangannya sebenarnya banyak sih kalau di logika. Nah, kalau misal mayoritas non-probability sampling itu kekurangannya itu, dia itu bisa aja sampel-sampel yang diambil itu merupakan eh, sampel dari populasi yang tidak merepresentasikan populasinya gitu. Atau dalam kata lain, sampelnya itu tidak merepresentasikan hal yang ingin diteliti oleh para penelitinya. Nah, terus habis itu selanjutnya bisa ke arah snowball sampling, guys. Snowball sampling itu cukup mudah diingat. Nah, kalau misal snowball sampling itu kelebihannya itu kita dapat ya, kalau misal populasinya itu kita agak misal kalau kemarin kan contohnya di kelas kan misal kayak pengguna narkoba. Nah, gitu emang kita punya database-nya kayak semua narkoba kayak nggak mungkin kayak yang dirinya sebagai seorang terkait dengan narkoba itu untuk perannya sebuah hmm, bisa oke di stop oke. Nah, terus habis itu satu lagi apa ya? Kuota sampling ya. Kok kuota sampling, judgment sampling aja. Judgment sampling lebih gampang, guys. Kok judgment itu berarti sesuai namanya, researchernya itu kelebihannya researchernya memiliki kekuasaan untuk memilih individu-individu yang menurut dia itu bisa merepresentasikan dengan baik. Nah, ini kelebihannya tuh nanti karena udah bisa dipilih-pilih, itu bisa kayak satu mengurangi nilai biaya melakukan survei kayak gitu. Nah, tapi kelemahannya satu guys, kok kelemahannya itu karena dia judgment, jadi berdasarkan pemilihan researchernya, skill dari researchernya ini penting guys untuk mengetahui apakah seseorang itu memang merepresentasikan atau tidak kayak gitu. Ya, oke guys. Jadi itu 3 ya guys. Jadi dua, dua jenis scientific calculator A dan B untuk pengisian daya sampai terisi penuh. Nah, jadi udah dikasih tahu semua. Dengan menggunakan Wilcoxon rank sum test dengan alpha sama dengan 5%, tentukan apakah kalkulator A memiliki jam pengisian daya yang sama dengan kalkulator B. Oke guys. Ayo, aduh, ya sengaja dicoret. Nah, gini ya. Nah, gini. Jadi karena ini rank sum test, guys, rank sum test itu kita harus pertama melihat sampel size-nya dulu. N1 di sini kan 10. N2-nya berapa nih, guys? 10 juga ya? 9, blunder. Sorry, sorry. Ini 9, guys. Nah, karena kedua sampelnya ini sama, guys. Jadi, kita terserah mau nentuin N1-nya berapa, N2-nya berapa. Jadi, kita bisa kayak N19 yang A, atau N19 yang B. Nah, terus sekali lagi, karena kita ngerjain soal yang menguji hipotesis itu, ini harusnya yang lebih duluan sih, guys. Kita harus nentuin Hano-nya dulu. Hano-nya itu mu bar A sama dengan mu bar B. Ini harusnya nentuin Hano H1 dulu, guys. Biasaan jelek kalau misalnya kita nggak nentuin dulu. Nah, jadi ini tidak sama dengan mu sen B. Mu sen, ya. Intinya median B ya. Nah, karena H2-nya itu, soal H2, H1-nya itu tidak sama dengan, maka yang kita harus hitung statistiknya itu adalah U.
ya dia itu minimal dari U1 dan U2. Oke? Nah, terus habis itu ya kita harus nyari U1, U2 obviously. Nah, pertama kita udah tahu tadi N19, N29. Sekarang kita mau cari W1 sama W2. Di mana W1 ini jumlah dari eh, rankingnya untuk yang N1 dan W2 ini jumlah rankingnya untuk N2. Oke guys, karena di sini kita perlu ketelitian ya guys, kok perlu ngeranking gini. Dan yang pasti kita, saya kok Dallasku nggak detek, oke. Nah udah detek nih. Nah kalau misal rank Samtest ini, kita ngurutinnya itu dari yang kecil, I believe. Ini kecil, udah bener sih. Nah kalau yang kecil, itu yang pakai rank Samtest ini. Nah terus habis itu, ya kita urutin aja sih guys. Ini 1, 2, 3, ini 2, sorry. Ini 3, terus ini 4, terus, nah ini ada 5-nya ada 2 ya guys, 5 sama 6 ya. 4,5 ada 5, itu kan kalau kita ranking 5 sama 6. Tapi kan kita nggak boleh gitu, harus membagi rata ya guys. Nah jadinya kita bikin masing-masing tuh 5,5. 5,5 dapatnya dari mana? Dapatnya dari 5 tambah 6 bagi 2. Sama kita harus hati-hati sama ini ada 4,6 di sini. Nah, terus habis itu ini 5,5, 5,5. Terus ini karena 4,6 selanjutnya dia ada di posisi 7. Terus habis itu 4,7 nggak ada, 4,8 sekarang. Berarti ini 8, terus 4,9 tuh yang 9. Nggak ada 5,0, oh ada. Berarti ini 10. Terus habis itu apa lagi nih? 5,1 ya. Ini 11, 12. Oh ya guys, kalau misalnya aku ada nggak teliti, bilang aja ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti ini tinggal kita jumlah guys. Berarti ini kalau ini W2 sama dengan 13, 16, 18, 27, 38, 50. Kalau W1 ini dia sama dengan 29, 47, 54, 67, 77, 94, 105, 121. Kayaknya ini udah jelas ya guys, yang W2 bakal lebih kecil. Ya W2 lebih kecil, jadi otomatis U2-nya juga bakal lebih kecil. Oh iya, sampai sini ada yang mau ditanyain nih guys. Masih aman ya? Sorry loh, aku tadi nggak sempat ngasih pertanyaan untuk nomor 1, nomor 2. Sekalian guys, kalau ada yang mau ditanya. Nggak ada ya? Oke, oke. Nah, ini W1 kita udah dapat 121, W2 kita dapat 50, yaitu penjumlahan yang tadi kita lakukan. Sekarang kita mau uh, bikin itunya, U1 sama U2. U1, U2. Ini rumusnya kan W1 min N1 kali N1 plus 1 per 2. Ini rumusnya W2 min N2, N2 plus 1 per 2. Ya, ini tinggal dihitung 121 kurangi dengan 9 kali 10 per 2, which is 45. Oh, ini 50 kurangi 45, yang adalah 5. Ini kayak, berapa ya, 55, 66 ya? Tapi kayak, kan kita udah tahu yang ditanya U kan, minimal U1, U2. Obviously yang lebih kecil U2 di sini. Maka U sama dengan 5. Oke, sekarang kita buka itu ya guys, tabel. Nah, itu dia, tabel. Nah, sebentar guys, aku buka bukunya dulu. Aku nggak hafal tabelnya, obviously. 121 min 45 sama dengan 76. Yakin? 76. Iya benar. Sorry, sorry. Ya, gitu guys.
Ya, 76 benar. Sorry ya. Jadi ini harusnya 76. Blunder sedikit ngitungnya. Bentar ya. Aku nge-source-nya dari buku Warto, guys. Itunya. Apa namanya? Tabelnya. Jadi Wilcoxon rank test to-tail test at alpha 0,05, N19, N29, rejection-nya 17, guys. Oke, guys. Jadi seharusnya nggak ada tab. Oke. Sekarang daerah kritisnya itu kurang dari sama dengan 17, guys. Nah, ini dapatnya dari tabel ya. Nah, jadi kalau misalnya dia kurang dari sama dengan 17, kita tolak nol. Kurang dari sama dengan nih, guys. Ini yang penting harus diperhatikan, ada tanda kurang dari sama dengannya. Nah, jadi karena 5 ini obviously dia kurang dari sama dengan 17, kita tolak nol, guys. Maka bisa disimpulkan bahwa medianya nggak sama. Gitu. Jadi jumlah jam pengisian dayanya itu berbeda. Oke, udah sih, guys. Selesai. Yang mau ditanyain dulu, guys, sebelum aku lanjut. Ada yang mau ditanyain? Aman kah? Aman. Aman. Oke. Nah, sekarang kita mau coding dulu, guys. Maksudnya kayak ini soal berkaitan coding ya. Nah, jadi ini kita zoomin dulu. Nah, pertama faktorial RAL, guys. ZWD-nya kalian ini asal aja, misal kayak C slash kuliah slash prodi slash medstat slash ya ini berkreatif lah, guys. Ini kan udah ada tanda kutipnya, nggak usah ditambahin lagi ya. Medstat terus code gitu ya. Ini terserah kalian lah, guys. Berkreatif aja. Yang penting dia mengarah ke medstat gitu lah. Ya, ini yang penting nih ada medstatnya gitu. Nah, terus habis itu ini, guys. Import data kita selalu mau header sama dengan true ya, guys. Ini sorry ini kita ubah formatnya aja. Kalau aku pakai biru ini berarti kapital, guys. Biru kapital biar jelas gitu. Nah, header kita selalu mau true ya, guys. Nah, header sama dengan true ini gunanya misal nanti tabelnya kan ini misal nama kolom 1, nama kolom 2, terus ini angka kan. Nah, kalau misal kita header sama dengan true, maka ini dia akan dianggap nama header, guys. Kalau enggak, nanti dia dianggap juga konten dari tabelnya. Kayak gitu, guys. Nah, terus habis itu, ini kan ada numerik, faktor, faktor ya kan. Nah, ini kita pakai call classes, guys. Call classes itu kolom class, atau dalam kata lain, jenis kelas atau jenis tipe data dari kolom-kolomnya. Nah, ini kita isinya call classes. Nah, ini mungkin tak isi pakai biru ya, biar jelas. C-nya besar, guys. Nah, berarti kalau misal ini, kalau gini ya, ini ada Y1 ya, guys. Berarti kita pakai data 1, jangan boleh sini deh, sempitan. Nah, ini data 1, dolar. Nah, tanda dolar ini kita bisa pakai untuk kayak bilang, kita mau assign Y1 ini isinya adalah data dan battery yang kita ambil dari data 1. Ini juga sama, guys. Ini juga sama. Nah, terus itu sekarang ANOVA, guys. ANOVA itu kecil semua AOV. Oh ya, sorry guys, ini harusnya besar ya. Soalnya data satunya besar. Nah, kita ubah nanti. Nah, dia AOV ini kecil semua, Y1. Terus karena ini rancangan acak lengkap, berarti kita JB, karena RAL, kita JB, ini kali guys. Kali temp. Nah, bedanya gini guys, kalau misalnya rancangan acak lengkap kan sebenarnya sama aja kayak ANOVA 2W kan. Nah, kalau ANOVA 2W, jadi kita tetap perlu menilai interaksi dari keduanya. Jadi ini JB kali time, terus habis itu
Ini kan baru yang interaksinya. Berarti sekarang kita mau plus JB plus temp gitu. Ya aku jangan tulis ini aja. Nah, sama urutannya itu sih guys, tuh urutannya nggak penting. Jadi kayak kamu mau tulis JB dulu atau JBKI dulu tuh nggak penting. Karena nanti ngefeknya cuma kayak di pas keluar tuh urutannya tabelnya berapa gitu. Jadi ini JB plus M plus JB kali temp. Iya nggak sih? Ya, udah benar ya? Oke. Oke guys. Jadi kayak gitu ya. Terus habis itu, oke, tabel 2 mana? Nah, sorry guys, ini aku nggak dapat itunya guys, nggak dapat data kuesioner. Tapi aku bakal bahas sedikit tentang pengujian validitas dan juga reliabilitas gitu. Nah, jadi di dalam pengujian reliabilitas tuh kita ada beberapa step guys. Jadi kalau kita mau ngafalin statistika nih, saranku pakai itu ya guys, pakai alur pikir. Nah, ntar, bisa bisa bikin garis lurus. Agak miring nggak apa-apa guys. Yang pertama itu eh kita kayak list dulu soalnya. Niki artinya soal guys, Q1, Q2, Q3. Untuk demonstration purposes, aku cuma sampai Q4. Nah, terus habis itu, sorry guys, bersihin guys. Nah, terus habis itu, kita ada responden 1 sampai responden berapa ya? Responden 20 lah gitu. Nah, misal kita mau udah kasih soalnya itu skalanya 1 sampai 5 guys. Jadi misalnya nih, nyanyi 2, 3, 1, 3, terus ini 3, 3, 1, 2, sini misal 4, 5, 5, 1 gitu ya. Nah, misal kayak gini nih guys. Nah, terus habis itu kita ngelakuin apa? Ini kan datasetnya nanti kayak gini guys, yang dikasih tabelnya. Ini kayak respondennya banyaknya itu di kiri, terus kayak itu skor-skor atau pilihan yang mereka pilih gitu. Yang pertama kita harus bikin total di sini. Ini step 1 ya, bentar. Nah, mungkin tak geser ke sedikit gini ya guys. Ini step 1. Step 1, bikin total. Nah, bikin total. Nah, totalnya berarti obviously kita jumlahin. 5 tambah 1 tambah 3, 9. Ini 9 juga. Terus habis itu ini 13. Sorry, 15. Nah, 15. Nah, karena dia 15, berarti ya udah tinggal di total guys. Sorry guys. Nah, terus habis kita totalin mereka, kita perlu yang namanya mencari korelasi antara I1 dan total ini. Nah, berarti ya kita ngelakuin korelasi Pearson dulu gitu. Nah, Pearsonnya ini ya berarti kalau yang pertama yang di sini ini guys, yang kotak ini misal. Nah, berarti kita korelasi Q1 sama total. Berarti misal di sini 2, terus ini totalnya 9, 3, 9, bla 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 sampai 4, 15 gitu. Terus habis itu kita ya udah berarti kita tulis saja dapatnya 0, berapa gitu. Bisa kita dapat 0,xx gitu. Jangan gitu dah. Apa ya? Kita misal tulis 0,8 lah. Terus ini kok kita hitung yang Q2 berarti dia itu analisisnya itu dari yang soal Q2 sama yang total. Berarti ini 3, 3, 5. Nah, misalnya ini dapat 0,1 ternyata. Nah, terus habis itu Q3-nya kita dapat 0,9, terus ini misal dapat 0,85, gitulah ya. Oke guys, nah berarti kita udah selesai nih langkah pertama menentukan korelasinya. Sekarang kita mau nentuin R atau Pearson Moment Correlation, Pearson Product Moment. Nah, Pearson Product Moment-nya. Nah, itu bisa dilihat di tabelnya guys. Nanti tabelnya itu bentuknya kayak ini ada N, di mana N ini adalah banyak responden.
Terus habis itu kita ngelihat dia ini apa ya, alfanya berapa gitu. Jadi misal ini kan alfanya biasanya kalau di tabel tuh ada misal 1%, terus 5%, terus berapa. Nah, nanti tergantung dari soalnya. Kok ini nggak dikasih ya? Hai guys, yang open cam. Nah, terus habis itu apa ya? Kita nyari alfanya lah. Nah, ini aku anggap alfanya 5% ya guys. Kok 20-nya ini, bentar, aku nggak hafal tabelnya guys. Bentar ya, aku buka. Apa ya? Bentar. Ya, sorry guys, bentar. Tak buka sih tabelnya. Aku nggak hafal tabelnya. Ya, kali ada yang mau ngafalin, mungkin. Nah, kok 20 dan antara signifikansi 5% tuh 0,444 guys, ternyata. Berarti R product correlation product Pearson product moment. Nah, Pearson product momentnya itu 0,444. Nah, terus kita bandingin nih guys. Kalau misal yang di sini dia itu lebih dari sama dengan 0,44 ini, lebih dari atau sama dengan ya? Ada sama dengannya nggak? Eh Kayaknya lebih dari guys, kayaknya lebih dari. Nah, lebih dari. Ya, kalau misal dia lebih dari, nggak ada sama dengannya ya guys, berarti cuma pure lebih dari gitu, maka bisa dikatakan soalnya itu suatu soal yang valid gitu. Nah, kalau misal dia kurang, berarti ya kurang dari sama dengan, jadi dia nggak valid guys. Nah, terus nanti mungkin kalau ditanyain ya guys, kenapa soal itu bisa menjadi tidak valid? Atau apa yang bisa menyebabkan soalnya itu nggak valid? Nah, kalau nggak valid itu berarti kayak di dalam menjawab pertanyaan, respondennya ini masing-masing itu perspektifnya atau pandangannya itu beda. Jadi lebih baik kita itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang mudah diukur oleh para respondennya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu bisa berkontribusi ke itunya, nilai korelasinya gitu, ya di sini. Supaya dia bisa menjadi lebih besar. Nah, oke. Jadi, kalau dalam kasus ini, kita obviously yang diterima cuma 134, ini nggak diterima. Baik. Nah, terus habis itu, sekarang ke uji reliabilitas. Nah, reliabilitas nih pakai Kuchar-Richardson 21 atau Cronbach Alpha. Nah, Cronbach Alpha itu karena kita nggak dikasih tahu, kan dikasih tahu nggak sih? Enggak ya, nggak dikasih tahu guys. Kita mau pakai Kuchar-Richardson atau kayak Cronbach Alpha. Jadi kita untuk kasus ini pakai Cronbach Alpha ya guys. Nah, terus habis itu Cronbach Alpha itu ada rumusnya sendiri. Dan aku nggak bakal bahas rumusnya, soalnya kayaknya nggak bakal kuat. Karena kemarin juga nggak dibahas kan, maksudnya rumusnya kita cuma dikasih pakai R. Nah, terus habis itu berarti ya udah tinggal di hitung aja gitu. Nah, terus misal kok misal bagian selanjutnya ada yang mau tanya, Trik, kalau kita import data Excel kan nggak bisa mendeklar vektor. Ada solusi ya? Data Excel. Ya, file, ini solusinya, file, save as, .csv, problem solve. Atau kopas ke Notepad, terus kamu, kan Notepad kan TXT kan? Nah, itu dua cara. Ya, sorry baru balas ya. Kayak gitu guys. Ya, ada dua cara, .csv sama .txt. Kalau misal, apa namanya, aku lebih suka pakai yang ini sih guys. Ini lebih cepat. Soalnya tinggal kopas saja langsung. Soalnya kok kalian, apa namanya, ubah ke .csv itu, pilih yang Macintosh 16. Soalnya .csv itu ada dua jenis, guys. Yaitu daripada kalian rumit,
Artinya secara tidak langsung jangan pakai Excel ya. Jadi kalau kita mengimport data. Dan maksudnya jangan pakai Excel. I don't understand what you mean here. Aku nggak paham. Oh, maksudnya kamu kalau mau melakukan validitas sama reliabilitas pakai Excel atau R itu dua-duanya langsung import txt. Nah, import. Saya. Ini langsung import. Ya, langsung. Kalau misal aku sih pindah Excel dulu, terus aku pindah ke txt. Tapi itu biasanya kadang-kadang aku nggak pakai .csv gitu. Soalnya kadang-kadang file kan datangnya .csv kan. Nah, kayak gitu. Kalau .csv ya tinggal dipakai aja, langsung bisa. Oke guys. Tapi ya kalau bisa langsung txt nggak apa-apa. Nah, oke. Jadi aku bahas reliabilitas ya guys. Atau itu masih sudah jelas kan maksudku? Atau belum? Aman kan? Aman? Etrik bedanya RAL sama RK apa? Lupa. Oke. Bedanya itu, saya tak pindahin saya posisi ini sama. Apa ya? Ini tak selesaiin dulu nanti habis itu tak bahas ya. Jadi habis itu misal kita cronbach alpha test nih guys. Terus boom kita dapat hasilnya 0, berapa ya? Tak karang aja deh 679. Nah, karena kalau misal dia lebih dari 0,44 maka kita bisa kan bisa katakan dia itu reliable. Kok dia kurang berarti ya nggak reliable. Jadi kayak kuesionernya itu tiba-tiba kebuang semua nggak berguna gitu. Karena dia tidak reliable. Oke, kayak gitu aja. Sekarang aku bahas ini ya. Edric tadi yang 0,8, 0,1, 0,9 dari mana ya? Hehehe. Oke. Aku bakal bahas ini dulu ya. Soalnya kayak ini lebih dekat sama yang aku bahas sekarang. Nah, 0,8 sama 0,9 ini, nama 0,1 ini kita dapat dari korelasi. Korelasi dari soal dan totalnya. Jadi gini-gini. Misal datanya itu, ini kalau di sini kan 2, 3, ini misal di tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya ada kayak 5, 7, 6, 9 gitu. Kok 6, 9 nggak mungkin. Kan dia 1 sampai 5 doang. 4, 4, 3. Terus ini kan totalnya misalnya ini 9, 9, ini 15, ini 13, ini 12, 14, 15 gitu. Nah, ini kita hitung Pearson correlation-nya yang pakai akar X, Y per akar X, akar XY-nya itu. Kok XY? YY. Yang itu, yang ada di Pearson. Terus habis dihitung, ya nanti dapat 0,8 itu. Nggak usah, sama ini ya guys. Kalau misal kita ngelakuin ini, kita nggak usah kayak yang ngetes hipotesis H0 ada hubungan sama H0, nggak ada hubungan ya guys. H0-nya tidak ada hubungan, H1-nya ada hubungan. Nggak usah ngetes guys. Jadi kayak langsung aja hitung korelasinya. Oke, kayak gitu udah paham. Oke, sekarang aku bahas ke RAL sama RKL ya. Ya, RAL sama RKAL. Nah, RAL sama RKAL ini bedanya gini guys. Kok RAL itu trik tesnya sudah selalu pakai Pearson ya? Eh, at least for now ya, pasti pakai Pearson gitu. Tapi sebenarnya kok Pearson gimana ya guys? Itu sebenarnya diuji berdasar dari dia asalnya di populasi normal, tapi kita untuk sekarang belum diminta untuk melakukan selain itu guys. Jadi kita masih lebih ringan lah. Untuk sekarang Pearson guys. Oke, sekarang aku bahas RAL, RKL ya. Nah, RAL itu kayak kita mau menganalisis kayak ini faktor 1, A1, A2, A3, A4, terus kayak ini bisa jangan B1 ya. Jangan ada. Nanti ketukar sama blok pada B. Ini misal B1, B2, B3, B4, terus ini Q1, Q2 gitu. Jadi ini kayak treatment satu, treatment pertama ada 4 jenis. Treatment kedua ada 2 jenis.
Nah, kok RKAL itu, ini RAL ya, kita kasih tanda RAL itu hitam. Hitam. Kok misal RKL itu biru. Nah, misal di dalam setiap itunya, ini ada kayak operator satu, terus kayak ada operator dua gitu. Nah, ini kita pindah dulu, posisinya agak salah. Nah, gini ya. Nah, operator dua ini, dia itu melakukan hal yang sama-sama operator satu gitu. Dia juga melakukan untuk masing-masing P1, P2, P3, P4 gitu. Dan juga untuk Q1, Q2. Nah, tapi bedanya gini guys, kalau misal kelompok itu diharapkan kayak sebenarnya yang dari ngerisetnya itu kayak diharapkan kayak O1 sama O2 ini operatornya ini nggak harus operator sih guys. Misal dia dilakukan di hari yang berbeda gitu. Ini misalnya dilakukan hari ini, terus kalau misal ini dilakukan besok. Nah, itu tergantung guys. Intinya kita tuh kayak mau bikin suatu hal yang harusnya nggak ngefek gitu. Kayak kita berharap yang ngelakuin walaupun beda hasilnya tetap sama. Atau kita berharap mau hari ini, mau hari besok, mau lusa, mau sebulan lagi, mau sahabat lagi. Ya nggak sahabat juga sih. Intinya kita mau harap dia itu tetap sama gitu. Dan di dalam RAKL itu nggak cuman treatment satu, treatment dua, tapi juga ada kelompok guys. Ada kelompok. Nah, itu bedanya kayak gitu, guys. Kalau misal RAL tuh cuman treatment satu, treatment dua aja. Kalau misal ini ada kelompok treatment satu, treatment dua. Nah, sampai situ udah paham belum yang nanya? Oke, nice. Ada yang mau nanya lagi sebelum aku ini kan udah selesai nih guys soalnya kayak gini. Nah, ini mungkin aku mau masuk sedikit ke arah apa ya? Ke yang factorial design. Eh, Factorial design itu ada yang itu. Factorial design kan ada beberapa jenis. Bisa saya, aku mau tanya, kalau factorial design tuh maksudmu gimana? Kamu mau nanya apa tentang factorial design? Saya, aku nggak, aku kekurangan konteks di sini.